Hingga pukul 8 pagi, seluruh dunia telah kehilangan lebih dari 1,38 juta jiwa akibat wabah ini. Tingkat keparahannya tak perlu kujelaskan lagi. Hari ini, atas mandat Kementerian Negara, kami umumkan proyek penelitian keluarga Lee, resep kuno yang rusak. Resep kuno yang rusak ini berjasa sepanjang masa. Dalam sejarah, resep rusak ini pernah mengatasi wabah mematikan berkali-kali. Keluarga Lee, berdasarkan resep ini, telah mengembangkan obat baru yang akan menyelamatkan keadaan. Direktur Lee, apakah resep kuno yang rusak ini benar-benar bisa mengakhiri wabah? Asal berhasil dikembangkan, aku yakin wabah ini bisa dihalau di perbatasan. Zhao Ruilong, perjanjian taruhan kita pasti akan kumenangkan. Berdasarkan investigasi, kematian orang tuamu dulu karena keluarga Zhao di Donghai. Dalam perjalananmu ke Donghai, selain menyelidiki penyebab kematian orang tuamu, kuharap kau bisa melindungi Presiden Grup Lee, Lee Tianlan. Proyek penelitiannya tak boleh gagal. Zheng Wei, orang macam ini paling sulit dilayani, terutama yang sudah berumur. Kamu masih menggerutu. Dia baru 20 tahun, cantik dan berbakat. Tidak main tinju, bahkan meremehkan. Pengejarnya bisa antre sampai pintu markas. Kalau kamu tidak mau, aku ganti orang. Jangan, Zheng Wei, serahkan tugas berbahaya ini padaku. Jangan merepotkan orang lain. Siapa lagi yang mau masuk neraka kalau bukan aku? Kalau matamu tidak terluka oleh patung Guanggong, bagaimanapun aku takkan mau memulangkanmu. Jaga baik-baik dirimu. Memang terluka, tapi malah dapat berkah. Mata emas tauku terbangun. Bagaimana kalau aku jadi satpam saja? Siapa tahu ada wanita kaya yang suka padaku. Tak hanya bisa selesaikan tugas, langsung hemat 30 tahun perjalanan. Li Tianlan, aku kan tunanganmu, mengarahkan senjata padaku, berlebihan. Li Tianlan. Lepaskan asistenku. Direktur Lee, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Lihat, dia yang tidak mau pergi. Bagaimana kalau kamu juga ikut tinggal? Jangan bermimpi. Li Tianlan, kamu tahu apa yang kuinginkan. Kamu punya resep kuno yang rusak, aku punya tim pengembangan obat terkuat di Daxia. Apalagi kita, terikat perjanjian pertunangan. Jika kita bekerja sama, bisa kuasai seluruh pasar vaksin. Peluang menghasilkan uang, mengapa tidak? Lepaskan aku. Jangan bermimpi. Kamu. Bawa dia pergi. Kau lepaskan. Hei. Hei, Sayang. Beraninya kau. Kau tahu siapa aku. Ini putra sulung keluarga Zhao, keluarga terkaya di Donghai. Kau cari mati. keluarga Zhao dari Donghai, hebat. Bunuh. Berdiri. Kakak. Sayang.
Hati-hati. Panas. Apa? Aku netralkan racun dulu. Tolong aku. Aku tak mau dimanfaatkan bajingan itu. Jangan. Tidak bisa. Tamumu masih ada. Ini kau yang memaksaku. Ini apa-apaan? Wanita cantik pembawa bencana. Kok seenaknya mempermainkan orang? Bajingan kau. Apa yang kau lakukan padaku? Pertama, aku yang menyelamatkanmu. Kedua, kau yang memulai. Ketiga, kau diperkosa. Kau sendiri tak tahu. Tamumu belum pergi. Keempat, kau butuh aku untuk mengingatkanmu bagaimana kau menyiksaku tadi malam? Jangan menangis. Jangan menangis. Di kartu ini ada 5 juta. Jika hal hari ini diketahui orang ketiga, aku bunuh kita berdua. Asistenmu masih di luar, harusnya kau bilang. Orang keempat, Kau. Pergi. sebenarnya aku tak rugi. Tugas ini juga tak rugi, Li Tianlan. Bagaimana kau masuk? Jangan kira karena kau membantuku, aku tak berani membunuhmu. Kalau bukan karena kepala satpam terlalu serakah, aku takkan sampai pakai seragam ini. Cari nafkah untuk keluarga, tak ada yang memalukan. Omong kosong. Katakan, apa tujuanmu? Aku bisa membantumu menyingkirkan Zhao Ruilong, membatalkan pertunanganmu. Kita bagi-bagi harta keluarga Zhao. Kamu hanya seorang prajurit biasa. Cari mati. Anak perempuan, jangan main senjata. Terlalu berbahaya. Kalau sekarang bercanda saja, aku tadi hanya menunjukkan kemampuanku. Semua rahasiamu ku ketahui. Masih ada apa lagi yang bisa kau sembunyikan dariku? Zhao Ruilong impulsif dan mudah marah. Kasusnya tak terhitung. Asal kita cari cara menjebaknya, dia akan tumbang sendiri. Pertimbangkan. Black Lady. Tidak cukup. Aku juga perlu kau bantu menemukan mata-matanya yang ditempatkan di sisiku.
Panggil manajer dan wakil manajer proyek ke kantorku. Ini. Siapa sebenarnya, Bos Lee? Cepat kembalikan ponselku. Bagaimana kau bicara pada Lanran? Sungguh kurang ajar. Kenapa sekarang telepon? Proyek penelitian si cantik itu ada kemajuan baru lagi. Zhao Ruilong, kau tempatkan mata-mata untuk mencuri hasil penelitian. Meskipun kamu menang perjanjian taruhan, aku tak akan mengakuinya. Lan, kita ini keluarga ambil milik keluarga sendiri, mana bisa disebut mencuri? Pergi sana. Pak Lee, itu istri Anda yang menyuruh kami melakukannya. Ini perintah istri Anda, bukan urusanku. Ibuku. Mereka berbohong. Zhao Ruilong sudah menyuap mereka, kata-kata ini juga diajarkannya. 10 juta ini mudah sekali didapat. Pengawal. Bawa mereka pergi. Cukup bagus. Tapi, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu dan Zhao Ruilong tidak bekerja sama menipuku? Bagaimana cara membuktikannya? Aku tak mungkin membunuhnya, kan? Sepertinya tak perlu serumit itu juga. Apa yang akan kamu lakukan? Umumkan hubungan kita hanya ini? Iya. Zhao Ruilong sangat posesif dan suka mengendalikan. Kalau dia melihat postinganku ini, dia pasti akan marah besar. Bahkan, jika kamu tanggut tangan kanannya, dia pasti akan membunuhmu untuk melampiaskan amarah. Jadi, apakah aku orangnya atau bukan? Aku hanya bisa-bisa minta perlindunganmu, kamu kejam sekali. baru sekarang menyesal. Bukankah agak terlambat? Litian Lan. Kamu ketagihan cari perisai, ya? Tuan Zhao. Berapa suntikan yang sudah diterima, sampai ingatanmu buruk begini? Tidakkah dia terasa familiar? Kalian baru bertemu tadi malam. Kalau bukan karena kamu, aku takkan temukan calon suami yang begitu baik ini. Kamu. Litian Lan. Kamu tidur dengannya? Oh ya? Dua mata-matamu di perusahaanku. Juga dia yang bantu temukan obat yang kamu berikan padaku. Tidakkah kamu sadar? Jangan asal bicara. Tak ada apa-apa antara kita. Ngapain lihat aku? Kamu sudah cukup untung dariku. Mainkan sandiwara ini sampai selesai. Nanti ku beri hadiah. Semoga kamu menepati janji. Kalau tidak, aku akan buat ini jadi nyata. Baiklah. Litian Lan, kamu sedang bermain api. Aku akan di depan matamu, satu persatu, mematahkan tulangnya. Litian Lan, aku akan membuatmu tahu apa itu hidup lebih sengsara dari mati. Lain kali, jangan main begitu lagi. Kamu malah naikkan celanamu. Kamu bahkan belum naikkan celanamu. Apalagi yang kamu mau? Mengimbangimu. Kamu yakin temani aku belanja? Adalah mengimbangiku. Tentu, sekarang kamu pacar kontrakanku. Sebagai pacarku, tentu harus berpakaian rapi.
banyak sekali. Sampai kapan aku harus mencoba? Yang ini tidak usah, sisanya coba semua. Coba semuanya. Tidak boleh. Apa yang kamu lakukan? Aku tadi dengar kamu teriak, kupikir kamu. Celana yang kamu pilih terlalu ketat, dagingku terjepit. Kalau tidak, bantu aku. Aku. Atau mungkin lupakan saja. Pak Li, pacarmu sangat tampan, pakaian ini seperti dibuat khusus untuknya, benar-benar pas di badannya. Dia itu. Ah, lupakan saja. Baju-baju tadi bungkus semua. Baik, Sekarang Anda puas? lumayan. Ambil baju kembali ke kantor. Patahkan tulangnya satu persatu, berikan pada anjing untuk dimakan. Pak Li, anak keparat ini menghina tuan muda saya, pantas saja tulangnya dipatahkan dan diberi makan kepada anjing. Menurutmu lebih baik Anda sendiri yang datang, atau kami yang melakukannya? Zhao Ruilong kamu. Pak Li, mohon jangan merusak hubungan baik keluarga Zhao dan Li, jangan membuat kami sulit. Tidak mungkin. Jika begitu, maafkan kami atas pelanggaran ini. Mulai serang. Serang bersama-sama. Serang bersama-sama. Sayang kecil. Li Tianlan, apakah kamu ingin putus hubungan denganku? Zhao Ruilong, tempat ini tidak menyambutmu, lebih baik kamu pergi sendiri atau saya panggil satpam untuk mengusirmu. Tanyakan pada mereka. Berani tidak? Li Tianlan, kamu tahu apa yang aku inginkan? Sebaiknya kamu bersikap bijak, kalau tidak jangan salahkan aku jika menjadi memalukan. Tidak mungkin aku meneliti resep kuno yang rusak untuk melawan wabah, bukan untuk menipu orang. Kamu bercanda? Kamu membela mereka? Kamu gila ya? Zhao Ruilong, kamu tidak takut? Dikenang sebagai penjahat? Bukan. Li Tianlan, kok baru kusadari, kamu kekanak-kanakan sekali. Nama baik bisa dimakan. Kamu. Mereka bisa bantu berdebat, tapi bisa selamatkan nyawamu? Kamu sanggup? Omong kosong. Lihat dirimu. Muka pucat, mata biru, bungkuk, kaki lemas. Ginjalmu lemah sekali. Rasa pinggangmu sedikit sakit, kan? Tiga menit lagi. Sakit sampai tak bisa berdiri. Bualan. Masih kuat menahan. Mari kita lihat berapa lama.
Li Tianlan, tunggu saja. Dan kau juga. Di bawah kepungan keluarga Zhao, lihat berapa lama kalian bertahan. Cari mati. Antar aku ke rumah sakit. Lihat apa? Tak kusangka. Banyak juga keahlianmu. Pernah jadi tentara beberapa tahun. Wajar punya sedikit skill. Bonus bulan ini dipotong semua. Kalau ada next time, semua dipecat. Ya, Ayo pergi. Tidak bisa begini caranya. Perhatikan. Ini data duta generasi pertama. Kamu ada waktu. Kita wawancara bersama. Kamu saja yang pergi. Baik, Tianlan ini penting bagi perusahaan. Dia cuma si imut-imut. hal ini kedepannya akan sepenuhnya ditangani oleh Su Zhengyang. Oh ya, di perusahaan tolong panggil jabatan. Saya manajer Departemen Pemasaran. Ayah saya adalah senior dan pemegang saham di grup Li. Saya adalah satu-satunya putranya. Dengan mengatakan ini, kamu seharusnya mengerti maksudnya, kan? Maksudnya apa? Aku dan Tianlan adalah pasangan yang ditakdirkan. Kamu cuma orang desa yang imut-imut. Tahu diri saja. Kalau tidak, aku akan membuatmu tak punya tempat di Donghai. Tak ada tempat bagimu. Boleh saja. Asal kamu berani melawan langsung Zhao Ruilong, aku akan berhenti mengejar Tianlan. Kamu percaya tidak kalau aku pecat kamu sekarang? Aku tidak percaya. Baik. Sangat baik. Bawa orang ke sini. Tuan Ye, ada apa perintahnya? Patahkan kakinya. Lalu buang dia dari grup Li. Siap. Resep kuno yang rusak sangat penting. Karena itu, semua departemen harus mempercepat kecepatan riset kami. Selanjutnya, saya akan membagikan tugas kepada setiap departemen. Pertama, Direktur Li dalam masalah. Ye Chungwang ingin mengusir Tuan Engsu dari perusahaan, bahkan menyuruh Satpam mematahkan kaki Tuan Engsu. apa? Berani sekali mereka. Ayo. Tuan Su, hamba berterima kasih atas kebaikan Tuan. Tuan Egu, terima kasih telah membantu di depan kantor saya, takkan melupakan budi ini seumur hidup. Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Esu. Kalian sedang apa? Aku suruh kalian patahkan kakinya. Ye Chungwang berani sekali kamu. Ini, apa yang terjadi? Lan-Lan anak manis ini, tak berguna dia mengandalkan hubungannya denganmu menindas rekan kerja di mana-mana melawan atasan. Aku sangat marah sampai aku. Dia adalah wakil direktur utama yang kurekrut dengan gaji tinggi. Katakan padaku siapa yang dia lawan dan menindas siapa? Dia. Mulai sekarang, Departemen Pemasaran akan dipimpin oleh wakil direktur Su. Kamu diberhentikan sementara untuk refleksi diri. Pergi. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ayo pergi, kamu antar aku wawancara. Baik. Beginilah audisi brand ambassador. Ye Chungwang terlalu bermain-main. Bagus tidak? Mengagumkan, lihat kaki ini 3 tahun, pinggang itu 5 tahun, dan dada itu. Apa lebih cantik dariku?
Seberapa tidak percaya diri kamu dibandingkan dengan wanita buatan ini, orang-orang ini tidak bisa obat dan suplemen berbeda dari yang lain jika brand ambasador ketahuan operasi plastik atau skandal pemalsuan dampaknya pada merek dan perusahaan akan bersifat merusak total. Jadi brand ambasador tidak hanya harus cantik tapi juga alami, sepenuhnya lebih penting lagi berbakat dan berbudi luhur. Pak Su Pak Li. Awalnya berniat bergabung dengan tim penelitian Hua Yunfeng bahwa tiba-tiba berubah pikiran. Master Gaya Nasional Hua Yunfeng, siapkan tinta hui dan selembar kertas suan biar aku bertemu dengan orang yang tua betul. Tuan tua Pak Li Tianlan dari grup Li mereka sudah datang, katakan padanya. Memohon terus-menerus hanya akan membuatku memutuskan hubungan sedikit rasa hormat dengan keluarganya. Tolong antarkan tamu pergi. Orang tua bertahun-tahun tak jumpa, selera semakin unik saja. Suka pendek, kaki bengkok. Omong kosong gue. Lagi lihat gambar pegunungan Fuchun yang dikirim Zhao Shao. Lukisan palsu harga 99 yuan. Aduh, orang tua barang rongsokan, dianggap harta karun. Apa kamu tidak takut kehormatanmu tercemar? Maksudmu apa? Palsu. Tidak sebanding 100 yuan pun. Kamu yakin? Bahwa ini, aku beli mahal-mahal dari Normandia, barang yang mereka nilai tidak mungkin palsu. Benar-benar pisau kecil menusuk pantat, buka mata gue. Kamu mencari sekelompok orang asing yang bahkan tak berani mendalami budaya mereka sendiri untuk menilai harta karun besar Daxia. Kita apa, otakmu kemasukan kotoran atau apa? Li Tianlan, atur orangmu dengan baik, hati-hati, celaka bisa datang dari mulut. Aku percaya padanya. Baik, jika hari ini dia tak bisa menjelaskan dengan jelas, yang tersinggung bukan hanya keluarga Zhao kita, tapi juga seluruh konsorsium Normandia. Bocah kura-kura. Su Zhengyang, apakah kamu yakin? Orang tua lihat baik-baik. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Buka lebar matamu dan lihat ini apa. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Total 99 yuan. Total 99 yuan. Bocah nakal, tunggu, aku di sini, pergi. Jangan pergi, tinggal dan lihat barang yang kubawa asli atau palsu ini. Bocah kura-kura kecil, sifatmu ini tidak bisa diubah. Zhao Ruilong sih sudah biasa aku, setidaknya separuh gurumu kan mulutmu. Selalu mengatakan orang tua, terus sedikit pun tidak mengerti menghormati guru. Sudah tua berkata, tapi tidak sesuai perbuatan. Aku hormati kepalamu itu. Kamu. Proyek Li sudah dimulai lebih dari 3 bulan, perkembangan riset 40%, Zhao baru 1 bulan sudah 45%, jaraknya mana mungkin kerjasama. Malu dong. Zhao Ruilong, kau pasang mata-mata curi, hasil riset walau menang perjanjian taruhan tak akan aku akui. Lan-lan kita, keluarga, urusan keluarga bisa dibilang curi? Tak disangka Zhao tak tahu aturan. Putri Li, proyek obat saya. Saya terima. Terima kasih, walau institut kami siap menyambut. Belakangan ini kau terus-terusan memalukan Zhao Ruilong, hati-hati. Kita sudah diawasi. Duduk yang baik. Mereka mundur. Dia tekan earphone Bluetooth. Mungkin dapat perintah baru, aku antar kamu pulang besok, jemput ke kantor. Baik.
Paman Kang. Kenapa tarik balik pembunuh? Kau tahu, seluruh Donghai tertawakan aku. Tuan muda bunuh itu cara terburuk kecuali terpaksa jangan cari masalah. Dari pengamatanku Shu Zeng yang itu juga perisai Li Tianlan. Tuan muda lihatlah. Pertama mereka tidak tinggal bersama. Malam Li Tianlan diserang, dia usir Shu Zeng yang dari villa. Kedua, Shu Zeng yang itu baru pensiun datang ke Donghai belum 3 hari. Ketiga, sebelumnya tidak ada hubungan sama sekali. Dengan keluarga Li juga tidak ada hubungan. Orang seperti ini bagaimana mungkin tiba-tiba jadi pacar Li Tianlan? Panggilan video itu? Di film dan drama ada teknik syuting salah posisi. Bisa saja Li Tianlan sengaja bikin kamu marah, berpura-pura. Tuan muda Su Zeng yang ikut Nona Li pulang. Awasi dia ketat. Kalau dia berani sentuh wanita itu lagi, kubuat dia hidup sengsara. Bagus kan? Selain ini, di luar masih ada 2 orang yang mengawasi. Zhao Ruilong itu hatinya sempit. Lelaki lain, sentuh aku saja tidak boleh. Bahkan liatin aku 2 kali, dia bisa mati kesal. Bagaimana kalau kita tambah bara apinya? Kamu yakin? Zhao Ruilong hati kecil, aku juga tidak besar hati. Tutup tirai buat apa? Lauzi tak bisa makan, jangan sampai tidak bisa lihat juga. Kamu tidak takut mati? Itu kan konten VIP bisa kita lihat tanpa bayar. Cepat kirim ke Tuan Muda Zhao. Bajingan. Ini perisai. Perisai bisa menginap di Villa Li Tianlan. Perisai bisa lakukan itu dengan Li Tianlan. Tuan muda aku juga tak menyangka Li Tianlan bisa begitu gila. Tak disangka apa cahaya hijau. Hei Li Tianlan, kamu ini bermain api, percaya atau tidak aku akan memberitahu orang tuamu sekarang kamu melanggar perjanjian taruhan. Apakah wanitamu sedikit mau aku tunjukkan? Kamu. Tenang saja, aku menerima kekalahan. Aku harap kamu padaku dan anak Yang baik-baik saja. Wanita murahan. Paman Kang, aku ingin mereka mati. Dia Zhao Ruilong rela jadi ayah. Bagaimana berakting sampai ketagihan ingin pura-pura jadi beneran. Ini katamu sendiri. Jangan di sini, ke kamar tidur. Kemarin aku benar-benar marah. Jangan berpikir macam-macam ya. Di kartu ini ada 10 juta, anggap saja. Upahmu sehari. Orang lain setelah pakai celana langsung ingkar kamu, bahkan roknya belum dilepas. Halo. Baik, aku tahu. Ada masalah dengan rencana penelitian, kita harus ke kantor. Tuan Hua. Tuan Li. Resep kuno yang rusak ini terlalu banyak bagian yang hilang. Dalam waktu singkat sulit untuk ada perkembangan. Ini bahkan kamu tak punya cara. Ya, aku sudah mencoba ribuan kombinasi berdasarkan buku kedokteran kuno, hasilnya tidak terlalu bagus.
Mungkin aku bisa mencoba, Kamu. tapi aku butuh versi asli resep yang rusak. Ini adalah tulisan suku Zaglama. Dokumen kuno mencatat suku ini pernah mengalami wabah tingkat pemusnahan negara Tuan Son Simiao yang membantu mereka. Resep yang tersisa dikembangkan. Kesulitan terbesar adalah hilangnya resep kuno dan dekripsi tulisan. Kami membutuhkan lebih dari 3 bulan baru menerjemahkan 12 jenis bahan obat. Kamu sebentar saja sudah menerjemahkan 18 jenis bahan obat. Bagaimana kamu melakukannya? Dengan ini, proses pengembangan bisa dipercepat banyak. Apa hadiah yang kamu inginkan? Hati-hati, ada penembak jitu. Zhao Dakang senapan runduk Dragunov jarak 500 meter. Koin menghalangi peluru. Cukup hebat, maka kamu tak bisa dibiarkan hidup. Pistol tidak bisa jangkauan tembak tidak cukup. Ini. Apakah kamu gudang senjata? Yang ini juga tidak bisa. Berikan aku stocking. Stocking. Ini. Jangan tanya soal ini, cepat berikan padaku. Bocah sialan, masalah ini belum selesai. Nanti cari tempat aman untuk bersembunyi. Aku akan mencari tua bangka itu. Hati-hati. Orang desa itu keluar. Bocah sialan. Aku akan membuatmu hidup tak tenang. Kakinya yang ketiga sudah lumpuh, masih berani besar mulut. Hari ini makan berapa siung bawang putih? Berani hadang aku sendirian, bocah kecil, berani sekali kamu. Aku bahkan berani lumpuhkan kaki ketigamu, katakan aku penakut. Kau cari mati. Ayo lagi. Serahkan bukti kejahatan Zhao Ruilong, aku akan melepaskanmu. Tidak mungkin. Kalau begitu kau harus mati. Atur orang untuk membersihkan mayat. Paman Kang 10 tahun lalu sudah menyapu bersih 13 jagoan Donghai, sekarang lebih jadi jagoan nomor 1 Delta Sungai Mutiara. Menurutmu orang desa itu bisa bertahan berapa jurus? Aku sarankan patuh serahkan resep kuno yang rusak, kalau tidak kau dan bocah kecil itu harus mati. Bagaimana kau tahu yang mati bukan Zhao Dakang? Kamu ini terluka di mana? Aku tidak apa-apa, badanku penuh darah Zhao Dakang. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin.
Bagaimana mungkin ini? Sekarang ada yang mau dikatakan. Li Tianlan, resep rusak milik keluarga Zhao jauh lebih lengkap darimu. Tim riset mereka juga jauh lebih unggul. Tunggu saja, setelah keluarga Zhao bosan mainkanmu, aku akan melatihmu jadi anjing betina. Asisten Zhao. Beritahu Direktur Ye, aku ingin penjelasan yang memuaskan. Kita pergi rayakan. Makan. Hidangan besar. Sudah berapa lama masih bisa bercanda? Jika yang dikatakan Ye Chungwang itu benar, maka aku benar-benar mungkin kalah dalam perjanjian taruhan saat itu. Kamu juga tidak akan baik-baik saja. Daripada memikirkan ini, lebih baik langsung tanya Zhao Dakang. Dia belum mati. Aku memberimu peringatan agar kamu tidak mengatakan hal yang tidak pantas yang membuatku kesal. Aku bertanya, kamu menjawab, aku tidak mau mendengar omong kosong. Pertanyaan pertama, resep rusak di tangan Zhao Ruilong. Apakah bagian dari resep kuno yang rusak atau resep kuno lain untuk mengobati wabah? Kenapa kamu pukul aku lagi? Untuk mencegahmu tidak menjawab pertanyaanku, Tuan Zhao. Anakmu yang disembunyikan di pinggiran timur, sangat lucu. Kamu tidak ingin anakmu mati duluan darimu kan? Jadi pikirkan baik-baik dan bicaralah dengan jelas. Aturan dunia persilatan. Bencana tidak menimpa keluarga. Jangan ajari aku aturan. Selama bertahun-tahun berapa banyak orang yang telah dirugikan oleh keluarga Zhao? Aku beri kamu 3 detik. 3, 2. Aku bicara. Resep rusak di tangan Zhao Ruilong adalah bagian dari resep kuno yang rusak ada di brankas ruang kerja. Pertanyaan kedua, selama 20 tahun ini, orang-orang yang telah kalian bunuh seluruh keluarganya, nama, lokasi, waktu. Katakan semua. Ayah ibu lindungi aku agar cepat menemukan pembunuh kalian. Aku masuk ke keluarga Zhao 15 tahun lalu. Hal yang terlalu dini aku tidak tahu. Bahkan Zhao Dakang juga tidak tahu, sepertinya hanya bisa memeriksa keluarga Zhao. Kepala, apakah perlu melihat halaman belakang? Selalu merasa ada yang tidak beres. Apa yang kalian lihat? Di sana sudah dipasang jaring langit. Bahkan kecoa pun tidak bisa masuk. Dengan semangat itu, lebih baik awasi ini untukku. Ya. Belum sebagus mataku, sebentar lagi ikuti aku erat-erat. Sampah, semua sampah. Zhao Dakang adalah kalian juga dengarkan baik-baik, jika ada kesalahan aku akan ambil nyawa kalian. Ya. Bajingan ini katamu 100% aman. Mukawa. Aku benar-benar tidak menyangka Hashu Zeng yang begitu sulit ditangani, bahkan Paman Dakang bukan tandingannya. Hanya dengan mengatakan tidak tahu ingin menghindari tanggung jawab, Zhao Ruilong, apa kau tahu? Kau sudah menunda prosesku merebut resep kuno yang rusak. Jika misiku gagal, maka kau pewaris keluarga Zhao sudah berakhir. Mukawa, aku tidak menghindari tanggung jawab. Aku tidak menyangka dia begitu sulit ditangani. Tolong lihatlah betapa aku sudah berusaha sepenuhnya. Tolong katakan pada Paman keempat, mintalah padanya, berikan aku satu kesempatan lagi, oke? Ku kasih kesempatan? Siapa yang kasihku kesempatan? Dulu, waktu bicarakan kerjasama, kau bilang padaku dengan yakin, aku bawa resep kuno yang rusak, kau wakili keluarga Li. Tapi sekarang, Zhao Dakang malah ikut terlibat. Bagaimana aku percaya padamu?
Bagaimana aku jelasin pada pamanmu? Sungguh, percayai aku sekali lagi. Mau ku bantu bicara? Bisa saja. Kecuali, Baik, bagus. Bagus apanya? Muka lebar, kaki pengkor, aku hampir muntah. Kalau resep kuno itu tak kudapat, aku bunuh dia. Cepat, aku mau cuci mata. bodoh. Katakan, apa rencanamu untuk paksa Litianlan? Aku bisa bakar gudang obat mereka, lalu, atas nama keluarga Zhao, umumkan ke Donghai, boikot dia di semua industri. Nanti pria tampan itu pasti mohon pada kita. Tuan Zhao, kau harus paham. Ini kesempatan terakhirmu. Jadi yang ku mau bukan cuma bisa, tapi harus. Baik. Dasar sayang kecil. Tunggu aku dapatkan resep kuno Litianlan. Nanti aku latih kau jadi anjing. Sekarang kita bisa keluarkan. Ini. Barusan sangat berbahaya. Lain kali, jangan nekat begitu. Yang penting kau baik-baik saja. Tenang saja, aku yakin, lagi pula aku menjaga wanita cantik seperti ini, aku tak rela mati. Kamu ini, Mengendarai mobil ke gudang. Mengendarai mobil ke gudang. wanita berubah wajah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Aku selalu adil dalam memberi hadiah dan hukuman barusan. Itu adalah hadiah untukmu. Sudahlah mengendarai mobil. Baik. Tunggu saja. Ke gudang mengendarai mobil ke gudang. Ayo perhatikan semuanya dalam 3 jam kosongkan gudang semua orang bulan ini, bonus 2 kali lipat. Baik. Asisten Zhao atur orang obat kadaluarsa di gudang lama, dan limbah pabrik obat angkut semuanya kemari dalam 3 jam bisa tidak? Bisa. Departemen Keamanan batalkan libur siap 24 jam. Siap. Baik, terima kasih semuanya cepat kerjakan. Kali ini, aku pasti untuk Zhao Ruilong, mengundang musuh ke perangkap. Tidak. Ya. Menangkap ikan dalam keranjang. Li Pak Li, tidak baik gudang di sana terbakar 10 gudang hancur. Orangnya sudah ditangkap belum? Diadang satpam dan pekerja angkut, tapi mereka punya senjata. Ayo pergi.
untuk beberapa ribu yuan mengorbankan nyawa. Apakah layak? Aku hitung sampai 3. Minggir. Kalau tidak, matilah kalian. Nyawaku diberikan oleh Pak Li. Kalau berani, bunuh aku saja. Nyawa hinaku tukar nyawamu setimpal. Kami mati ada uang ganti rugi besar dari bos Li kalian ada? Berani tebas aku. Benar bunuh kami, kalian juga mati. Ayo, tebas. Ayo, tebas. Kalian bangsat cari mati. Kalian yang cari mati. Sialan. Bos, baik-baik saja? Kakak, Bagus. kakak. Bocah, kemampuanmu lumayan. Tapi dengan skill segini, masih kalah lawan keluarga Zhao? Kuperintahkan kau potong lengan, 1 lutut 1 langkah, minta maaf pada Tuan Muda Zhao. Mungkin masih lihat matahari besok. Kalau tidak, mati pun sulit. Heilong, perkumpulan naga hitam di Donghai termasuk penguasa lokal. Jadi anjing keluarga Zhao, asyik. Li Tianlan, urusi dirimu sendiri. Tuan Muda Zhao bilang, kasih waktu 3 hari, serahkan resep kuno yang rusak dan lap pada Tuan Muda Zhao. Patent lain untuk kami. Kalau tidak, keluarga Li punah. Kau. Keluarga Li punah atau tidak, aku tak tahu. Tapi perkumpulan naga hitam kalian tamat. Maksudmu? Bunuh dengan pisau, bakar gudang bahan obat, semua kejahatan berat. Bocah, jangan asal bicara. Kami ini warga peduli pemadam kebakaran. Gudang bahan obat kalian kebakaran. Apa hubungannya denganku? Soal bunuh dengan pisau? Siapa yang lihat? Benarkah? Kamu lupa satu hal. Apa? Apa? Siktefik. Xicetvik. Kamu mau membuatku mati ketawa. Kalau berani, tunjukkan rekaman CCTV-nya kepadaku. Jika benar kami yang lakukan, aku ganti rugi 2 kali lipat. Sebaliknya, aku laporkan kamu untuk pencemaran nama baik. Bos naga hitam, maaf ya. Sistem CCTV rahasia dan terbuka, aku punya 2 set. Tidak hanya merekam kalian sedang membakar dengan jelas, tapi juga sudah kuunggah ke internet. Polisi sedang dalam perjalanan ke sini. Apa? Kamu? Kalian? Bos naga hitam, kamu benar-benar tidak hati-hati. Kamu ini sudah banyak perbuatan keji, tapi sama sekali tidak ada kemajuan. Di gudang bahan obat ini, jumlah bahan yang disimpan pas, tepat 1 miliar, sesuai kesepakatan kita sebelumnya. 2 miliar. Silakan bayar. Bayar pakai kartu atau tunai. Aku? Bagaimana? Mau ingkar janji? Aku? Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Proyek pengembangan resep kuno yang rusak ini adalah proyek prioritas negara. Kalian menghancurkan sumber daya strategis penting negara. Ini sama saja dengan mengkhianati negara. Kejahatan pengkhianatan negara. Kalian sanggup tanggung jawab? Mengkhianati negara? Bos, kejahatan pengkhianatan negara bisa dihukum mati. Tidak hanya dihukum mati, semua harta juga akan disita, bahkan istri, anak, dan keluarga akan jadi tikus jalanan. Bos, kesalahan ini tidak bisa kita tanggung. Ini. Bagaimana mungkin? Sepertinya, kau berniat ingkar janji. Asisten Zhao, telepon polisi. Jangan. Saya Zhao Ruilong yang suruh bakar gudang. Saya punya rekaman telepon. Saya bersedia jadi saksi. Telepon jam segini, kau gila. Kalau urusan gagal, kubur saja dirimu sendiri, atau kau akan tahu hidup lebih sengsara dari mati. Tuan Muda Zhao, kau sungguh bodoh. Sudah sering kena batunya, tak ada kemajuan. Hei, bajingan. Sekarang jam 5 pagi. Dalam 3 jam aku mau ganti rugi 3 miliar. Kalau tidak, tunggu saja surat panggilan pengadilan. 3 miliar. Aku laporkan kau pemerasan. Atur sindikat kriminal, bunuh orang, bakar persediaan strategis negara. Urusan sebesar ini, kau pikir orang di belakangmu bisa selamatkanmu? Kau bertemu besok siang. Boleh. Tuan Su, bisakah kami gabung keluarga Li? Saya bersumpah tak akan berkhianat. Kalau tidak, anak saya lahir tanpa dubur, ditabrak mobil sampai mati. Jangan senang dulu. Kalian boleh gabung Li, tapi hanya jadi satpam. Tanpa izin saya dan Tianlan, kalian tak boleh muncul di depan umum. Mengerti.
Tuan Su, Direktur Li, tenang saja. Paham, kami paham. Keluarga Zhao berkuasa mutlak di Donghai. Zhao Ruilong niatnya kali ini pasti jahat. Sebentar lagi, hati-hati dan jangan gegabah. Berkuasa mutlak? Sewenang-wenang sekali. Di Donghai, perusahaan manapun yang diincar keluarga Zhao terjual murah, meninggalkan kota, atau bangkrut dan hancur. Kalau tidak, Donghai yang penuh talenta ini mustahil tidak punya industri baru yang layak. Memang sewenang-wenang ya. Perjamuan Hongmen ini, siapa yang jadi mangsa? Belum tentu. Persilakan dia masuk. Zhao Ruilong, berani menghalangi tamu yang Anda undang. Bawahanmu payah. Anak buahku kurang ajar. Maafkan kelakuan anak buahku. Duduklah. Tuan Zhao, ada satu hal, saya ragu untuk mengatakannya. Silakan katakan. Saya tidak tahu apakah Tuan sangat mencintai si Jepang atau sangat pelit sampai memilih tempat serendah ini untuk menjamu. Duduk berlutut begitu, tidak takut kaki jadi O. Xu Zhengyang, saya juga ada satu hal, ragu untuk mengatakannya. Kalau begitu jangan bilang, kau. Li Tianlan, saya temui Anda kali ini untuk dua hal. Pertama, serahkan resep kuno yang rusak. Hal kedua, serahkan naga hitam dan umumkan pernyataan kebakaran gudang adalah ulah grup Li. Tidak mungkin. Li Tianlan, keluarga Zhao, punya lini produksi obat paling canggih, sedangkan keluarga Li punya teknologi dan resep canggih. Jika kita kerjasama, uang akan mengalir deras. Siapa yang benci uang? Coba kamu pikirkan baik-baik. Setuju? Keluarga Zhao akan maafkan kelancanganmu. Kita cari uang bersama. Sebaliknya, keluarga Li akan punah. Tuan Zhao, dinasti Qing sudah lama runtuh. Apa maksudmu? Simpan sombongmu itu. Resep kuno yang rusak takkan kuberi. Bahan obat di gudang terbakar, kau harus ganti rugi. Li Tianlan, uang, aku punya banyak. Tapi apakah kalian punya uang untuk diambil dan nyawa untuk menikmatinya? Zhao Ruilong. Bosmu payah. Kamu, apa maksudmu? Si Jepang, aku tak mau bicara dengan anjing. Sampai kapan kau berpura-pura? Yang menyusup ke Villa Zhao tadi malam, ternyata kalian. Nona Li, Anda melanggar aturan. Sesuai perjanjian Anda harus membawa resep kuno yang rusak dan lembaga penelitian menikah ke keluarga Zhao. Anda yang melanggar aturan terlebih dahulu. Nona Li, jangan lupa, perjanjian taruhan membatasi hanya Anda, tidak termasuk kami. Anda Melanggar aturan, kami mengakuinya. Tapi Zhao Ruilong bisakah menanggung kejahatan pengkhianatan negara? Anda juga tidak ingin dideportasikan, jadi Anda paham. Zhao Ruilong, minta maaf. Maaf. Permintaan maaf harus ada sikap permintaan maaf. Dengan gigi gemeretak, siapa yang Anda takuti? Anda. Nona Li, Tuan Nesu, meskipun perundingan ini tidak memuaskan, tapi negara Jepang kami adalah negara beradab. Selain ganti rugi 3 miliar, saya juga menyiapkan untuk Anda sebuah hadiah sederhana. Nanti akan dikirim ke perusahaan Anda. Semoga Anda menyukainya. Hadiah sederhana tidak perlu. Kecil hati, kami tidak menghargainya. Anda. Mukawa. Sampah, segera blokir keluarga Li. Jika tidak bisa mengambil kembali resep kuno yang rusak, Anda sendiri yang menjelaskan kepada Zhu Shang. Sudah untung 3 miliar yuan, kenapa masih cemberut? Sebelum kita kembali, Zhao Ruilong sudah mengeluarkan larangan. Dalam waktu 1 jam saja lebih dari separuh mitra kerja telah memutuskan kontrak dengan kita kali ini. Kita benar-benar dalam masalah, jangankan meneliti resep kuno yang rusak, meski hanya untuk menjaga operasi normal sangat sulit. Hadiah kecil dari Jepang ini benar-benar kejam, tapi untuk memecahkan kebuntuan tidak sulit. Kamu punya cara. Ya.
Sayang, jika kamu bisa membantu aku keluar dari masalah ini, aku akan melepas bajuku untukmu lihat. Aku tidak punya wanita lain di Donghai. Kamu membuatku terbakar api cemburu. Siapa yang akan memadamkan apiku? Kamu bicara seolah-olah punya wanita lain. Kita hanya pasangan kontrak. Apakah kamu mencari wanita lain atau tidak itu kebebasanmu. Baiklah, aku akan cari yang baru. Chen Fuya dari Baitai Jewelry, Kiao Mengyuan dari Zongkang Insurance, Kao Dyer dari Zunhai Trade. Mereka tidak hanya cantik, tapi juga semuanya lajang. Meski kamu mau cari, belum tentu mereka mau menerima kamu. Lupakan Kiao Mengyuan dan Cao Dyer. Chen Fuya, dia adalah wanita terkaya di Donghai. Dia punya 2 gunungan emas di Afrikamu. Apa susahnya? Berani bertaruh denganku? Bisa kurayu salah satunya dalam 3 hari. Kalau kau kalah. Oke, ya Chen Fuya. Kalau kalah, harus nurut aku terus. Setelah dipikir, lupakan saja, dia punya banyak pelamar, tak ada yang bikin dia tertarik. Kalau tak bisa, rekrut saja ratu kampus, cukup ratusan ribu. Atau paling tidak, asisten Zhao juga bisa. Dari caranya lihatmu, jelas spesial. Ya, Chen Fuya. Tak cuma dapatkan dia, tapi juga ajak kerja sama dengan Zhao, buat blokir Zhao jadi lelucon. Baik. Ya Chen Fuya. Kalau kau bisa dapatkan dia, game kecil, permintaan apapun kuiyakan. Li Tianlan, kau pasti kalah. Mungkinkah dia bisa dapatkan Chen Fuya? Harus kuperiksa. Direktur Li, rapat akan dimulai, apa perlu? Ditunda, besok saja. Lihat gayanya berpakaian, mirip denganku. Pasti mudah dapatkan dia. Bos Chen, Su Xiying dapat dukungan dana dari Zhao Ruilong. Dia takkan datang hari ini. Kalau tak percaya, bisa dicek. Kau Su Zhengyang, pacar Li Tianlan? Pasti ada tujuan lain kau mencariku. Bentuk aliansi. Selama bertahun-tahun, keluarga Chen dan Zhao sering berselisih. Keluarga Li, kami juga punya konflik dengan Zhao. Musuh dari musuh kita adalah teman. Kita bisa bersatu melawan Zhao. Sebagai bukti ketulusan, untuk itu, aku bisa rekomendasikan seorang juru bicara untukmu. Siapa? Zhao Yinger. Dia telah keluar dari industri selama 5 tahun. Tidak ada aktivitas apapun dalam 5 tahun. Sekalipun kembali, sulit jadi populer lagi. Memulai kembali karirnya tidak sulit. Dan seharusnya kau dengar, fansnya hanya sudah dewasa, bukan mati. Jika kau ragu-ragu, bagaimana kalau ikut aku lihat dulu? Tidak usah buru-buru, aku tanya dulu. Pertama, kau datang mencariku, kenapa sengaja pakai baju warna senada denganku? Aku juga tidak tahu. Lan-Lan yang pilihkan. Kedua, panggilannya mesra sekali. Hubungan kalian sampai di mana? Wanita ini reinkarnasi gosip ya, rasa ingin tahunya besar sekali. Jangan-jangan belum berhasil dekati dia. Masa sih? Apa yang terjadi? Meski aku datang mendekatimu, tapi kalau kau yang terlalu aktif, aku juga agak grogi. Jangan buru-buru menolak. Yang dimiliki Li Tianlan aku punya. Yang tidak dimiliki Li Tianlan aku juga punya. Yang terpenting, aku tidak hanya bisa mendekatinya. Tidak larang kau cari wanita lain, tapi juga bisa bantu kau dapatkan Li Tianlan. Ada hal sebaik ini. Tentu, tapi anakku harus bermarga Chen. Kalau kau setuju sekarang, kita berjanji. Senang dan susah kita hadapi bersama. Tidak, aku tidak setuju. Kau menguntitku.
Aku tidak melakukannya. Jangan asal bicara. Direktur Lee, jangan buru-buru. Aku tidak keberatan. Yang tetap jadi pacarmu. Keluargaku butuh waktu untuk menerimanya. Dan kau masih perlu menutupiku. Aku tidak bilang begitu. Aku selidiki sendiri. Sebelum Yang pensiun, tak ada hubungan denganmu. Dan sifatmu yang dingin pasti tak cocok dengan cinta pada pandangan pertama. Perlu kujelaskan lagi. Kau. Direktur Lee, aku dan Yang mau temui Zhao Yinger. Bagaimana denganmu? Aku ikut. Nona, Tuan Esu sudah datang. Permintaanmu sudah kupikirkan. Maaf, aku tak bisa bantu. Nona Zhao, ku beri jaminan, jika kau mau jadi duta perhiasan Chen, Chen akan jadi pendukung terkuatmu. Tragedi 5 tahun lalu padamu tidak akan pernah terjadi lagi. Zhao Yinger dianiaya oleh Zhao Ruilong kerongkongan, dan suaranya rusak sulit berbicara gunakan jarum perak menusuk titik akupuntur tiantu titik kuci dan titik lainnya untuk melancarkan meridian bisa menyembuhkan. Bagaimana kalau aku bisa menyembuhkan tenggorokanmu? Tidak usah, selama 5 tahun ini aku sudah berkonsultasi dengan para ahli THT dalam dan luar negeri, mereka semua tidak bisa dengan kemampuan medismu, seharusnya juga tidak bisa. Lagi pula sekarang aku hidup tanpa beban. Tidak khawatir, makan dan pakaian menjalani sisa hidup seperti ini juga baik. Nona Zhao, biarkan Zheng Yang mencoba. Dia adalah konsultan khusus tim pengembangan resep kuno yang rusak. Konsultan khusus, bahkan Master Hua sangat memujanya. Nona Zhao, kakimu dulu saat syuting kena angin dingin menyebabkan penyakit kronis. Aku bisa mengobati kakimu dulu. Setelah itu kamu putuskan apakah mau mengobati tenggorokan. Pak Lee, apakah Yang benar-benar bisa menyembuhkan Zhao Yinger? Aku juga tidak tahu. Kakiku ternyata tidak sakit lagi. 7 tahun kakiku belum pernah terasa senyaman ini. Istirahatlah dengan baik, nanti akan kusembuhkan tenggorokanmu. Tidak perlu menunggu, lakukan sekarang. Baik. Nanti pastikan menahan diri, jangan bersuara sama sekali. Darah beku ini sudah keluar, sudah lebih dari setengah pulih, paling lambat 3 hari bisa pulih total, suara juga akan lebih merdu. Terima kasih, Tuan Zhu. Untuk dukungan perhiasan Chen dan grup Lee, saya setuju kita hadapi Zhao Ruilong bersama. Kamu berterima kasih pada Su Zheng Yang, kenapa memelukku? Kamu pacarnya. Memelukmu sama dengan memeluknya. Tentu beda. Kamu kalah. Chen Fuya belum bersekutu denganku, jadi kamu belum menang. Direktur Lee, mulai sekarang kita adalah sekutu. Kenapa Direktur Lee tidak mau? Bukan hanya saja, saya rasa hanya kesepakatan lisan agak kurang kuat. Kita bisa saling memegang saham, dan sepakat dukung 100% keputusan masing-masing. Baik, setuju. Saya sudah suruh asisten siapkan makan malam ini, makan di rumah kami saja. Gelas pertama untuk Direktur U, terima kasih, sembuhkan suara dan kakiku saya habiskan, silakan sesuai keinginanmu. Gelas kedua ini. Bersulang untuk kerja sama perhiasan Chen dan Direktur Lee. Gelas ketiga ini. Untuk kalian bertiga, harap banyak bimbing ke depannya. Ayo. Kalau begitu,
Sekarang giliranku bersulang untukmu, kudoakan kembalinya ke tahta ratu musik bersinar terang di seluruh negeri. Benar, gelas ini untukmu dan untuk kita semua. Semoga semua impian kita terkabul. Ya. Bersulang, semoga semua keinginanmu terkabul. Dia saudaraku. Kalau ada wanita yang menyukainya, aku malah senang. Tidak mudah bagi Nona Chen bertemu orang yang menyukai dan memikirkan dirinya. Kalau kamu, kulihat hatimu juga sudah tersentuh. Bunga layu seperti diriku, mana berani menyukai Tuan Su, orang hebat seperti itu. Tidak apa. Nanti kalau suka siapa bilang saja padaku, aku bantu kamu ngejarnya. Bahkan kalau kamu suka Yang pun tidak apa. Gila lu. Kamu ngapain? Tutup mata. Kemarin malam kamu yang paling gila. Gila lu deh. Kemarin malam terlalu capek, biarkan aku tidur lagi sebentar. HP. Halo. Ada apa? CEO Li, ada masalah. Grup Zhao tidak hanya menyebarkan rumor gudang obat kita terbakar dan pengembangan resep kuno yang rusak terhenti, tapi juga melakukan short selling saham kita. Sekarang saham sudah jatuh ke batas bawah. Para pemegang saham ribut ingin memakzulkan Anda. Baik, aku tahu. Aku segera kembali ke perusahaan. Bangun, ada urusan di perusahaan. Lan. Kok tidak terlihat panik sama sekali? Panik, sangat panik. Karena kesempatan kali ini sangat langka. Jika kamu ingin membersihkan dewan direksi, seharusnya tunjukkan kepanikan yang lebih. Kalau tidak, orang-orang kolot itu tidak akan tertipu. Li Tianlan, saham perusahaanmu sudah turun ke batas terendah. Kamu masih punya mood untuk bermesraan dengan Yang di sini. Aku. Mata mana yang melihat kami sedang bermesraan? Kamu kalian. Kami hanya ingin membalikan keadaan. Apakah bursa saham sudah dibuka? Situasinya lebih parah dari yang kami bayangkan, keluarga Li. Kami telah menginvestasikan hampir 1 miliar arus kas, tapi tetap tidak ada tanda-tanda pembukaan. Kalau mereka cari mati, biarkan saja mereka. Kami sudah bilang dari dulu keluarga Zhao ini menguasai segalanya di Donghai, kita hanya bisa menuruti dan menghindar. Jangan hadapi langsung Li Tianlan ini. Menyinggung Tuan Muda Zhao ini sangat bodoh. Siapa bilang tidak? Dulu keluarga Su sedang di puncak kejayaan, tapi hancur dalam semalam. Dari mana keberanian Li Tianlan berani melawan Tuan Muda Zhao seperti ini? Benar. Saya usulkan nanti langsung copot saja gadis tak tahu diri itu. Mencopotku berdasarkan apa? Saya peringatkan semua yang hadir, perkembangan perusahaan bergantung pada kemampuan, bukan jadi anjing orang lain. Li Tianlan, bagaimana caramu bicara? Kalau bukan, karena kecerobohanmu membuat keluarga Li kami menderita kerugian besar. Kamu harus bertanggung jawab penuh atas hal ini. Benar, Li adalah milik kita semua. Kami takkan biarkan Li hancur di tangan gadis kecil ini.
Li Tianlan, jangan egois sekarang. Kalau kau tak turun tahta, bawa resep dan institut riset dan menikah dengan Tuan Muda Zhao, maka Li akan tamat. Dasar apa kau punya untuk menyuruh kami ikut mati? Resep dan institut riset takkan kuserahkan. Aku juga takkan menikah. Li Tianlan, jangan sok suci. Saat kami dirintis usaha dengan ayahmu, kau bahkan belum lahir dari perut ibumu. Betul. Jabatan direktur hari ini, kau harus serahkan. Mau tak mau, kau harus serahkan. Ayahku dan aku tak pernah memperlakukanmu buruk. Kenapa kau memaksaku seperti ini? Apa kalian masih punya hati nurani? Hati nurani? Hati nurani bisa dimakan? Keponakan, aku ajari lagi, di dunia ini orang baik tak panjang umur. Kalau hatimu tak cukup hitam, tanganmu tak cukup kejam, kau akan dilahap habis-habisan. Kalian semua berpikir begitu. Tentu. Lan, ini juga untuk kebaikan Li. Baik. Sangat baik. Menindas yang lemah, takut pada yang kuat, makan dari dalam, menguntungkan luar. Kalian benar-benar anjing piaraan Zhao Ruilong yang baik. Pak Li, gudang bahan obat grup Li terbakar kemarin dulu. Semua bahan obat hangus terbakar. Ada kabar pengembangan resep kuno yang rusak terhenti. Apakah ini benar? Pak Li, apakah ini berarti grup Li akan menghentikan penelitian resep kuno yang rusak dan berarti Anda mengecewakan kepercayaan semua orang? Bukankah Anda harus memberi penjelasan kepada masyarakat? Pak Li? Itu hanya kabar angin. Apa hakmu untuk menuduh? Inikah profesionalismemu? Menyebarkan informasi palsu dengan sengaja, fitnah yang menyerang saya dan grup Li. Inikah integritas profesionalmu? Berprasangka buruk, menyesatkan publik, orang seperti kalian. Apa haknya meminta saya memberi penjelasan? Sebaliknya, kalian yang harus memberi saya penjelasan. Jika tidak, yang menanti kalian adalah somasi pengadilan. Hari ini saya mengadakan konferensi pers di sini, hanya untuk 3 hal. Pertama, gudang grup Li sengaja dibakar. Hal ini benar. Tetapi, kabar pengembangan resep kuno yang rusak terhenti adalah omong kosong belaka. Karena grup Li memiliki gudang cadangan khusus. Silakan lihat layar. Halo semua, saya Li Tianlan dari grup Li Asisten Li, Zhao Xinyue. Saat ini, saya berada di gudang cadangan obat-obatan grup Li kami. Ukuran gudang ini 10 kali lipat gudang biasa. Obat-obatan yang disimpan di sini tidak hanya cukup untuk penelitian lanjutan resep kuno yang rusak, tetapi juga bisa memproduksi secara terus-menerus lebih dari 3 bulan. Mohon tenang, semua grup Li kami yakin bisa menghentikan wabah di perbatasan negara. Hari ini, grup Li akan menandatangani perjanjian pertukaran saham dengan grup Chen di sini menjadi sekutu strategis selanjutnya, undang Chen Fuya. Hari ini saya datang ke sini selain mendukung Li, saya juga akan mengumumkan kabar baik berikutnya. Undang penyanyi nasional juara panggung ke-9 bintang lintas bidang musik dan film, Zhao Yinger. Zhao Yinger, kabarnya kamu keluar dari dunia hiburan karena suaramu rusak. Apakah itu benar? Zhao Yinger, kehadiranmu di sini apakah berarti suaramu sudah pulih total dan akan kembali resmi? Zhao Yinger, setelah kembali ini, apa rencanamu? Pertama, terima kasih atas perhatian semua. Kedua, terima kasih kepada Pak Li, Pak Chen, dan Bos Exu atas bantuan dan dukungannya. Saya juga harap semua bisa lebih memahami dan mendukung grup Chen dan Li, karena mereka benar-benar perusahaan baik yang berintegritas dan bertanggung jawab. Terakhir, saya umumkan saya akan menjadi duta untuk Chen dan Li selama 10 tahun. Terima kasih. Kerja sama yang menyenangkan.
Li Tianlan, kali ini kamu untung besar. Untung. Kalian bermimpi di siang bolong? Gadis Chen, perusahaan Chenmu sendiri sedang kewalahan, masih ikut campur urusan berantakan Li. Kamu tidak sabar melihat Chen bangkrut lebih cepat. Li Tianlan, Li Tianlan. Kupikir kamu punya langkah brilian. Hanya akal-akalan kecil ini mau balikan keadaan? Lagi bercanda? Lan. Bukan maksudku sebagai pamanmu. Bukankah lebih baik kamu bawa resep tua yang rusak itu dan minta maaf pada keluarga Zhao? Harus bikin masalah sekarang kursi di Dewan Direksi pun tak bisa dipertahankan. Wah, keluarga Li yang tua ini sungguh malang nasib keluarga. Kalian begitu yakin pasti menang? Masa kamu yang menang? Direktur Li, kabar baik, kabar baik. Tepat 2 menit sebelum pasar saham tutup, saham grup Li tiba-tiba naik batas. Dengan tren ini, dalam seminggu ke depan grup Li kita minimal dapat 5 kenaikan batas lagi. 5. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalian kalah. Kalah menang apa sih? Kita kan semua keluarga sendiri, semua untuk kebaikan Li, bukan? Iya betul. Dulu kalian tidak bilang begitu menurut perjanjian taruhan. Silakan penuhi komitmen kalian. Li Tianlan, kami, semua adalah orang tua yang membangun usaha bersama ayahmu mendesak kami, seperti ini apa kamu masih punya nurani? Bibi Chen, saya pinjam ucapan yang Anda ajarkan dulu. Nurani bisa dimakan. Kamu. Silakan penuhi komitmen kalian. Bagaimana kalau kami tidak? Maka saya akan menindak sesuai perjanjian taruhan dan mengambil alih secara paksa tanpa ganti rugi. Berani kamu? Kita pergi. Akan kulihat gadis kecil ini berani apa terhadap kami. Ayo pergi. Berdiri. Sayang kecil, ada apa? Bekerja sama dengan Zhao jual rahasia perusahaan Chen Mei, kau mau kuserahkan ke polisi, atau kau serahkan sahammu ke Lan gratis? Jangan-jangan laporkan polisi aku. Aku serahkan saham. Ye Xiang, Zhao anakmu mau bunuh aku dan Lan kau bekerja sama dengan Zhao, kau bilang harus kuapakan kau. Aku juga akan serahkan saham ke Lan gratis. Aku tak bekerja sama dengan Zhao itu. Ye Xiang, Zhao Chen Mei, mereka paksa aku. Tapi aku terima kekalahan. Aku bersedia serahkan semua sahamku dengan harga pasar ke bos Li. Aku juga serah, Kita pergi. Berdiri. Yang lain boleh pergi, kalian berdua tinggal dan tepati janji lutut dan minta maaf. Orang itu muncul di perusahaan Li, pasti orang-orang dari militer itu sudah ketemu apa. Kali ini, aku bawa kalian kembali untuk dapatkan resep kuno yang rusak. Dan bukan untuk menyeret seluruh keluarga Zhao, kami tugas utama kalian sekarang adalah halangi Chen habis-habisan. Alihkan perhatian. Tanpa peduli apapun, dapatkan resep kuno yang rusak dan data risetnya. Siap. Ayah, Ibu. Zeng Yang, bagaimana perasaanmu? Aku panggil dokter. Telusuri akarnya, mata emas naik tingkat. Tuan Zhao, kali ini Anda benar-benar royal. Pasti Anda akan untung besar lagi. Bapak Wang, perkataan Anda ini salah. Tuan Zhao mana pernah tidak untung besar? Salah bicara, salah bicara. Malam ini saya traktir makan untuk minta maaf. Mohon Tuan Zhao jangan tersinggung. Dan mohon Tuan Zhao banyak-banyak bantu. Tidak apa-apa.
Kalian juga tahu. Grup Zhao saya bisa bertahan di Donghai sampai sekarang, karena tidak makan sendirian. Tenang saja Tuan Zhao. Kapanpun dan dimanapun kami akan mengikuti Anda. Tuan Zhao, jika Anda butuh, saya siap kapan saja untuk usir counter Chen dari pusat perbelanjaan saya. Gampang. Kamu yakin mau usir counter Chen saya dari pusat perbelanjaan? Direktur Wang, kamu yang mau usir counter Chen saya dari pusat perbelanjaan. Betul. Chen Fuya, kamu pikir pre-order lumayan perhiasan Chen bisa bangkit? Aku kasih tahu, dibanding Tuan Zhao dan grup Zhao, kamu bahkan bukan apa-apa. Percaya, uang yang datang sendiri, kalau tidak diambil rugi. Atau Tuan Muda Esu kita bagus. Tapi kalau kamu mau bertarung mewakilinya, harus tambahkan nyawamu. Kalau kamu kalah, sayang kecil, kamu pikir aku akan kalah? Betul. Orang hina sepertimu, pantas menang melawan Tuan Zhao. Kamu tahu batu giok mentah seperti apa? Kamu bicara bagaimana sih? Zhao Shaozu, leluhurmu memang pengkhianat negara yang jadi bandit. Bahkan tipu muslihat kosong bisa kau katakan dengan muluk. Sayang kecil. Mau taruhan? Boleh, tapi kalau kau kalah. Kalau aku kalah, nyawaku untukmu. Baik. Lan-lan. Tanda tangani perjanjian jiwa. Aku sudah tanda tangan. Tanda tangan dan cap jempol. Taruhan batu giok juga taruhan nyawa. Bagaimana kabarmu, Kawa? Sinyal di tempat Zhu Shang juga diblokir. Tidak bisa dihubungi. Mustahil. Paman keempat berkuasa di Asia Tenggara 30 tahun lebih, tak pernah gagal. Paman keempat mustahil kalah dari anak itu. Mustahil. Sial, kita terjebak. Cepat kumpulkan orang bantu Zhu Shang. Lan-lan. Pak Hua sudah evakuasi dari lab? Pak Hua dan timnya sudah semua mengungsi. Satpam yang menyamar sebagai peneliti juga sudah pakai rompi anti peluru. Ya. Bagaimana di sini? Satpam Chen sudah bubar dan menyebar, bersembunyi dekat gedung Li. Aku juga minta bantuan seorang paman tua untuk awasi gedung Li. Semua rekaman CCTV di persimpangan dalam radius luas bisa memberi info dukungan. Ada apa Zeng Yang? Ada masalah? Berdasarkan yang ku ketahui tentang Bamianfo, keluarga Zhao, konferensi persnya tak akan sesederhana ini. Kecuali apa? Kecuali mereka berpikir sama seperti aku. Lalu bagaimana? Bersiaplah sepenuhnya menghadapi perubahan dengan ketenangan. Ya, tugaskan satu tim keamanan datang untuk menjemput pembunuh yang dikirim oleh Bamianfo. Seharusnya akan segera tiba. Bamianfo, bukankah dia bos narkoba besar di segitiga emas? Apa hubungannya dengan keluarga Zhao? Bamianfo adalah paman keempat Zhao Ruilong Zhao Sihai. Adalah pemimpin sebenarnya keluarga Zhao. Sialan. Kenapa keluarga Zhao bisa melahirkan sekumpulan bajingan? Aku dengar dari kakekku leluhur keluarga Zhao adalah perampok yang membantu orang asing membantai bangsa kita perampok. Benar-benar. Apa yang terjadi? Bersembunyilah, jangan keluar dari mobil. Zeng Yang. Lindungi Tuan Chen dan Tianlan, serahkan mereka padaku. Su Zeng Yang, sebaiknya kamu khawatir tentang dirimu sendiri dulu. Dulu granat Foye tidak merenggut nyawamu. Hari ini aku akan menggantikan Foye memenggal kepalamu. Bamianfo masih saja keras kepala, sarangnya sudah dihancurkan, tapi masih nekat kirim orang. Seekor anjing yang giginya dicabut oleh Sang Buddha masih berani bicara besar hari ini. Aku tak hanya akan memenggal kepalamu, tapi juga akan mengirim wanita-wanitamu ke alam baka. Xiu Luo, apa yang kau lakukan? Dia sudah mati. Su Zeng Yang, kau cari mati.
Zheng Yang ada masalah di pihak Tuan Hua. Tuan Hua hilang kontak resor liburan juga tak bisa dihubungi. Minta Tuan Shi lacak semua kamera pengawas di resor liburan, cari kendaraan mencurigakan. Baik, oh ya, sebelum mereka berangkat aku memberi Tuan Hua sebuah pelacak terbaru militer. Kalau begitu mudah, ayo naik mobil. Jenderal Tuan Hua Yunfeng diculik, aku butuh dukungan teknis untuk melacak lokasi. Alihkan ke pabrik terbengkalai di timur. Siap. Apa Pangwan sudah ditangkap? Kau cari mereka takkan ketemu, kau mau ke neraka, aku tak keberatan antar kau pergi. Tak disangka kau bisa membunuh dua sampah itu, Su, yang kau benar-benar memberiku kejutan besar. Foye, bukankah aku selalu memberimu kejutan? Bagus, sangat bagus, Ku, yang kau tahu apa yang ku mau bawa barang itu, temui aku, kau tahu aturanku. Bamianfo, kamu tahu tabiatku. Baik, aku beri kamu muka sebelum kamu datang, mereka masih bernapas. Tapi hanya ada waktu 30 menit. Baik. Berangkat. Su Zheng, yang berani sekali kamu membawa wanita kemari. Mau minta aku mengampuni kamu atau semua saudaramu sudah mati, mau mereka menahan peluru untukmu? Bamianfo, menggunakan kecantikan untuk menahan peluru terlalu sayang lebih baik berikan pada kami, betul tidak? Betul, betul, betul. Su Zheng yang hebat. Bamianfo di Tiongkok, bandar narkoba dan tentara bayaran dilarang masuk. Kalau kamu tidak bisa menjaga anjingmu, aku tidak keberatan dengan situasi di mana semua mati mengubah mereka menjadi pupuk. Minta syarat padaku. Kamu juga pantas. Serahkan resep kuno yang rusak, kalau tidak, mati. Serahkan resep kuno yang rusak, kalau tidak, mati. Tunggu, buka kotaknya, ambilkan resep kuno yang rusak untukku. Bamianfo, sejak kapan kamu jadi penakut? Banyak omong kamu. Lempar resep kuno yang rusak itu padaku, dua-duanya. Mukawa, serang dia. Bajingan. Bajingan sayang kecil, hari ini aku akan mengantarmu pergi atas nama tuanku. Su Zheng, yang hari ini kamu bisa mati di tangan ninjutsu kekaisaran Jepang, itu keberuntunganmu. Zheng Yang, Bamianfo kabur dan membawa pergi Hua Tua. Tenang saja, dia tidak bisa lari. Orang tua, cepat pergi. Jangan lari. Sayang kecil, kau tahu aturanku, lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan bawa dia mati bersamaku. Bamianfo, sudah kukatakan, kau tak bisa kabur, kau juga tak bisa bunuh dia. Kalau begitu, tunggu saja untuk ambil mayatnya. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Kamu pasti bukan Su Zheng Yang. Ini darah orang tuaku. Menurutmu, aku siapa? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dulu, aku menyalakan api, membakar keluarga Su hingga habis. Kamu. Bagaimana mungkin kamu masih hidup?